Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه وخليله جاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Tabligh TV rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha memberi nikmat, Zat yang Maha memberi rahmat. Yang dengan nikmat dan rahmatnya lah sempurna semua rencana yang baik dan terlaksana semua kebaikan yang kita kerjakan. Semua itu tidak lain adalah berkat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak akan dapat kita hitung satu demi satu. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan bila kalian tidak menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Bayangkan dan renungkan ma'asyiral muslimin, jikalau saja untuk menghitungnya kita tidak mampu, lalu bagaimana dengan mensyukurinya? Tentu lebih sulit. Namun Allah Ta'ala Zat yang maha rahmat, Zat yang maha sayang pada hambanya. Allah menerima sedikit di antara syukur kita serta mengampuni banyak dari kealpaan kita. Dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, kesehatan, kesempatan, kekuatan. Meski pandemi belum sepenuhnya berakhir, tapi alhamdulillah semua berangsur-angsur membaik dan kabar baik pula. Ya. Al-Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram yang menjadi bagian daripada kiblat kaum muslimin yang terdapat Ka'bah di dalamnya. Telah kita dengar kabar bahwa saat ini sudah mulai dibuka untuk umum. Batas-batas sekat-sekat sudah dihilangkan, pertanda bahwa pintu-pintu kebaikan akan semakin terbuka lebar. Terkhusus bagi saudara kita yang telah rindu untuk berziarah ke Masjidil Haram, tempat yang Rasulullah sabdakan, ya, la tushaddur rihalu illa fi thalath. Janganlah kalian, ya, bersusah payah untuk melakukan suatu perjalanan ke suatu tempat illa fi thalath, kecuali ketiga tempat. Ini Al-Masjid Al-Aqsa yang di Palestina, Masjidil Haram yang di Makkah, wa masjid hadza, kata Rasul, dan masjidku ini Masjid Nabawi. Begitu besar keutamaan yang Allah berikan pada siapapun yang beribadah kepada Allah Ta'ala di tempat-tempat yang Allah khususkan tersebut, tempat-tempat yang Allah muliakan tersebut, yang tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah rezekikan kita, Allah berikan kita kesempatan untuk dapat hadir bermunajat, ya, di tempat-tempat yang mulia tadi, di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul yang begitu sayang, begitu cinta kepada umatnya. Rasul yang tidak pernah melepaskan lisannya dari doa untuk umatnya. Beliau yang meninggalkan umatnya alal mahajjatil bayda,
di atas lembaran yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada satupun orang yang menyimpang daripada jalan Rasulullah yang telah beliau terangkan tadi, illa halik, kecuali pasti dia akan binasa. Itulah jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yang beliau contohkan, beliau praktekkan, beliau bersama dengan para sahabatnya, generasi terbaik. Tidaklah satu kebaikan yang ada di bumi ini melainkan telah beliau terangkan, dan beliau perintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Dan tidak pula ada satu keburukan yang ada di muka bumi ini kecuali Rasulullah telah memperingatkan umatnya agar menjauh darinya. Dan beliau pula, ma'asyal muslimin, sosok yang kita tunggu-tunggu kelak, ya, syafaatnya, bantuannya di hari akhir, di hari ketika matahari didekatkan kepada manusia, qadra mailin, hanya 1 mil dari kepala manusia, yang saking panasnya, saking menyengatnya sinar matahari tersebut, manusia ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di perutnya, di pundaknya, bahkan sampai tenggelam dengan keringatnya. Semua orang sibuk mengurus dirinya sendiri, pusing, ya, kebingungan, kegundahan, bagaimana dia harus mencari tempat berlindung, sedangkan tidak tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada sekelompok manusia yang kemudian mereka saling bertanya-tanya, ala tarawna man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian mencari siapakah sosok yang akan dapat menyelamatkan kalian, yang akan minta bantuan kepada Allah Ta'ala untuk kalian, ya. Maka sebagian mereka berkata, ya, datanglah kalian kepada Adam alaihissalam. Datang mereka kepada Adam, ternyata Adam angkat tangan. Adam berkata, pergilah kalian ila Nuh, kepada Nuh. Nuh pun demikian, ternyata beliau angkat tangan. Nuh pun berkata, idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim. Sampai pada Ibrahim, Ibrahim angkat tangan. Ibrahim berkata, idhabu ila Musa, pergilah kalian menemui Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa pun juga angkat tangan. Nabi Musa berkata, idhabu ila Isa, pergilah kalian kepada Isa bin Maryam. Nabi Isa pun ternyata juga angkat tangan. Semuanya tidak mampu, ya, merasa tidak mampu, merasa tidak pantas untuk memintakan syafaat, memintakan pertolongan bagi umat manusia yang dirundung kegundahan tadi. Barulah kemudian Isa berkata, idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi, harapan yang terakhir dari manusia yang Allah kumpulkan di padang mahsyar itu. Hingga sampainya mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berkata, ana laha, ya akulah orangnya. Beliau pun kemudian bergegas, beranjak dari tempatnya menuju kepada tempat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tepat di bawah arsy beliau bersujud dengan sujud yang sangat lama. Allah ilhamkan kepada beliau, ya, min mahamidihi, di antara pujian-pujian kepada Allah Ta'ala, yang di situ disebutkan nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah Ta'ala yang belum pernah Allah ajarkan kepada siapapun, baik kepada para malaikat, tidak pula kepada para nabi ataupun para rasul, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan beliau tentang pujian-pujian kepada Allah dalam sujudnya yang lama, sebagaimana beliau dahulu di dunia memperpanjang sujudnya, memperbanyak salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah katakan kepada beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, bangkitlah, wasal tu'tah, mintalah niscaya engkau akan diberikan apa yang kau minta, washfa'tu syaffa', dan berikanlah syafaat, karena saat ini engkau diizinkan untuk memberikan syafaat. Inilah yang kita tunggu-tunggu kelak, ma'asyarul muslimin, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan bagaimana besarnya cinta beliau kepada umatnya. Setelah Allah Ta'ala memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat, yang pertama beliau sebut, ya, di antara makhluk Allah
bukan istrinya, bukan putranya, bukan sahabatnya, bukan kerabatnya. Namun beliau mengatakan, ya Rabbi ummati, ya Rabbku umatku, ya Allah umatku, ya Allah. Kalimat yang sama sebagaimana beliau ucapkan sebelum Allah wafatkan beliau, yang menjadikan beliau gelisah gundah gulana menjelang ajalnya, bukan karena harta warisannya, bukan karena keluarganya, anaknya, tapi beliau gelisah karena umatnya. Kegundahan beliau adalah ketika memikirkan umat ini bagaimana agar mereka semua dapat selamat, bukan hanya di dunia namun selamat di akhirat. Maka beliaulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar cintanya kepada umatnya. Maka mari kita imbangi dengan cinta kita kepada beliau dengan berbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan mempelajari sirahnya dan berusaha untuk mengamalkan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dapat berjumpa melalui media Tabligh TV ini. Kita masih dapat belajar bersama, berthalabul ilmi, meskipun melalui video streaming belum bisa bertatap muka langsung. Moga-moga Allah berikan kesempatan kita untuk segera bisa bersama-sama belajar bersama, berjumpa dan hadir, yang dengannya Allah kuatkan al-mawaddah, cinta di antara kaum muslimin. Allah eratkan ukhuwah di antara kaum muslimin, serta Allah gugurkan di antara dosa-dosa kita dengan perjumpaan di majelis-majelis ilmu, majelis yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah tentang tanda cinta dari Allah Ta'ala kepada para hambanya. Siapakah di antara kita yang tidak mengharapkan mendamba cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika memang kita betul-betul cinta kepada Allah, tentu begitu besar kerinduan kita kepada Allah, begitu besar harapan kita untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah mereka yang telah dimabuk cinta selalu terngiang, terbayang akan sosok yang dia cintai, mengharapkan balasan cinta dari sosok yang dia cinta? Jikalau itu antara kita dengan manusia, lalu bagaimana antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mendapatkan balasan cinta dari Allah? Sudahkah kita mendapatkan jawaban cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal cinta adalah bagian daripada sifat Allah Ta'ala, sifat fi'liyah, sifat perbuatan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat al-masyiah, yakni kehendak, bahwa Allah hanya mencintai sosok yang Allah cintai sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, sebagaimana Allah membenci orang yang Allah benci sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan tanda-tanda bagi hamba yang betul-betul Allah cintai. Allah memberikan sinyal kepada sosok yang mendapatkan cinta darinya, bukan dengan surat cinta, bukan dengan pesan WA, bukan pula dengan DM Instagram atau yang lainnya, tidak. Tanda cinta itu Allah hadirkan, Allah tampakkan untuk dapat kita ambil sinyal tersebut, yang kemudian dengannya kita semakin besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda cinta yang pertama dari Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala telah mencintai seorang hamba, pada akhirnya Allah akan jadikan hamba tersebut diterima oleh penduduk langit dan diterima oleh penduduk bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang dibawakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mencintai seorang hamba,
nada Jibril. Allah Ta'ala akan memanggil malaikat Jibril. Mengapa Jibril alaihissalam? Karena beliaulah yang digelari Aminul Wahyi, malaikat yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu. Beliau pula yang disebut dengan Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Bukan berarti Allah tidak percaya kepada malaikat yang lain, tidak. Semua malaikat tunduk kepada Allah. Namun Allah khususkan Jibril di antara seluruh malaikat, sebagaimana Allah khususkan Nabi Muhammad di antara seluruh manusia. Allah memanggil Jibril. Lalu Allah berkata, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah." Wahai Jibril, sungguhnya aku telah mencintai fulan, ya, fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Fa'ahibbah, maka cintailah dia. Perhatikan di sini, jikalau kita, ya, manusia tidak bisa memaksakan cinta kepada orang lain, namun tidak dengan Allah SWT. Ketika Allah menghendaki, Allah menginginkan fulan mencintai fulan, maka itulah hak Allah Ta'ala, itulah wewenang Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, ya, qulubul ibad, hati para hamba itu baina asbi'aini min asabi'ir rahman, ada di antara dua jemari, di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah Taala membolak-balikkan hati manusia tadi atau hati hamba tadi kaifa yasha, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah Taala mampu untuk menjadikan seorang benci kepada orang lain, Allah pun mampu menjadikan seorang cinta kepada orang lain. Ya. Dan di sini sekali Allah Ta'ala memerintahkan, bentuknya perintah. Allah merintahkan Jibril untuk mencintai fulan, meskipun Jibril tidak ada hubungan dengan fulan. Ya. Lalu apa respon dari Jibril? Fa'ahabbahu Jibril. Malaikat Jibril pun mencintai hamba yang Allah sebut tadi. Ya. Kemudian Jibril menurunkan titah Allah Ta'ala tadi kepada penduduk langit yang lainnya. Jibril datang kepada setiap langit, ya, dari 7 lapis langit yang ada. Jibril menyampaikan kepada seluruh malaikat, ya, fil mala'il a'la, di tempat yang tinggi itu, di langit sana. Dia mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai sekalian malaikat, sungguhnya Allah Ta'ala telah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, tanpa menunggu, ya, nanti, besok, lusa, dan seterusnya. Seketika itu pula seluruh malaikat mencintai sosok yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ya, seorang dicintai bukan hanya oleh 1-2 orang, bahkan bukan cinta manusia yang terkadang cintanya palsu, namun ini cinta yang datang dari penduduk langit, penduduk bumi. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak sekalipun bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, sedangkan mereka senantiasa menunaikan apa yang Allah perintahkan. Cinta dari para malaikat untuk sosok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya sampai di sini? Tidak. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah akan jadikan dia, ya, diterima, dicintai oleh para penduduk bumi. Inilah tanda cinta dari Allah yang pertama. Bukan maknanya itu, ya, dijadikan dia menjadi sosok yang populer, yang terkenal, ya. Kalau hanya urusan terkenal, banyak itu artis-artis yang kufur kepada Allah Ta'ala, ya, orang-orang yang dijadikan idola padahal dia menyimpang dari Allah Ta'ala. Maka bukan itu, ya, yang dimaksud dengan al-qabulu fil ard. Dijadikan seorang diterima, ya, oleh penduduk bumi di sini, bisa jadi saat dia masih hidup atau bisa jadi setelah dia wafat. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Uwais Al-Qarni, ya, sosok pemuda, ya, di kala itu, yang namanya kiranya tidak masyhur di kalangan penduduk bumi,
Ya, majhulun fil ard. Sosok yang tidak dikenal oleh penduduk bumi. Masyhurun fis sama. Namun namanya begitu tenar di kalangan penduduk langit. Hingga ketika suatu hari sosok Uwais Al-Qarni yang begitu besar cintanya kepada Allah, begitu pula cintanya kepada Rasulullah SAW. Di sisi lain beliau memiliki seorang ibu yang sangat-sangat beliau cintai. Baktinya kepada ibunya mengharuskan dia untuk tertahan di tempatnya. Belum sempat beliau berjumpa dengan Rasulullah, hingga suatu ketika beliau izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah, sang Rasul. Beliau pun berangkat dengan waktu yang terbatas, karena dia harus segera kembali untuk merawat ibunda tercinta. Sampai dia di kota Madinah, ternyata Rasulullah SAW tidak sedang ada di Madinah. Beliau sedang dalam perjalanan yang lain. Hingga ketika waktu telah membatasinya, dia pun harus kembali ke negerinya, kembali ke kampungnya, tanpa dia bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Namun perhatikan bagaimana ketika tidak ada satupun orang yang mengenal sosok Uwais, tidak pula mereka menanyakan apa hajatnya Uwais. Yang menyampaikan kabar kedatangan Uwais adalah Allah Ta'ala. Allah langsung yang menyampaikannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Telah datang seorang pemuda yang besar betul cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dialah Uwais dari kabilah Qarni, Uwais Al-Qarni. Seketika itu pula tidak ada satupun orang yang terbayang wajahnya Uwais seperti apa, tidak tahu. Namun seketika itu Allah jadikan hati mereka tertambat mencintai sosok Uwais Al-Qarni. Bahkan Rasulullah berpesan kepada siapapun yang hadir, jikalau suatu saat nanti kalian menemuinya, berjumpa dengannya, ya, maka ambillah kebaikan darinya. Itu yang diingat-ingat oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hingga di masa kepemimpinan beliau, ya, setiap kali datang kabilah-kabilah itu, beliau perhatikan adakah di antara mereka itu yang datang dari kabilah Qarn, ya. Hingga ketika beliau dapati ya ada kabilah Qarn, beliau bertanya kepada mereka, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Apa kata mereka? Siapa Uwais? Tidak ada di antara kami Uwais. Atau barangkali itu adalah, ya, istilahnya pembantu di belakang itu, tukang cuci piring itu di belakang. Ya, Umar pun mencari tahu, ya, sosok yang dikatakan tadi, ya, barangkali dia hanya seorang bawahan, ya, pembantu atau yang lainnya. Beliau datang ke sana, ditanya, apakah engkau yang bernama Uwais? Iya, akulah Uwais. Ada apa wahai Amirul Mukminin? Ya, dia pun menyampaikan hajatnya, bahwa Rasulullah telah menyampaikan tentang dirinya, tentang kemuliaannya, keutamaannya. Seketika itu Uwais marah, ya, pergilah, bukan aku, carilah orang lain. Beliau tidak ingin dikenal oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selepas itu, ya, ketika Umar minta didoakan, ya, sedangkan Uwais mengatakan, siapa aku sehingga harus mendoakan dirimu wahai Umar, sedangkan engkau adalah seorang sahabat, ya, sahabat besar. Dan setelah itu Uwais menghilang, tak ada seorang pun yang tahu. Namun hati manusia telah jatuh hati kepada seorang Uwais Al-Qarni, meskipun dia tidak dikenal oleh banyak orang, namun Allah jadikan dia diterima oleh penduduk bumi. Itulah tanda cinta yang pertama, insyaallah muslimin. Bayangkan, ya, ketika banyak orang mencintai kita, banyak pula orang yang akan mendoakan kita. Belum lama kita kehilangan, ya, guru kita, ustadz kita, Ustadz Sahadi Abu Az-Zamin. Kita lihat begitu besar cinta umat ini kepada beliau. Belum lama beliau meninggalkan kita, namun Allah tampakkan keajaiban yang luar biasa. Bagaimana umat ini berduyun-duyun datang untuk membantu beliau, keluarga beliau. Beliau yang bahkan sudah wafat, Allah kirimkan orang-orang yang berhati baik, orang-orang yang siap mendukung baik secara moral maupun material, ya, datang bantuan yang, air hujan yang terus turun, terus berjatuhan air tersebut. Allah jadikan al-qabulu fil ard, ya, beliau diterima oleh masyarakat yang begitu luas.
bahkan datang dari tempat-tempat yang jauh yang belum kiranya ya, kita bertemu dengan mereka, siapa mereka, namun Allah yang menghadirkan mereka. Inilah gambaran di antara tanda cinta yang tentunya kita berharap semoga kita mendapatkan betul ya, cinta dari Allah Ta'ala, zat yang maha memiliki cinta. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda yang kedua ketika Allah Ta'ala telah mencintai seorang hamba, Allah akan jadikan dia paham terhadap agamanya. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Mengapa tanda cinta itu berupa pemahaman akan agama? Karena tidak mungkin seorang itu mencintai Allah tanpa dia mengetahui syariat Allah Ta'ala. Bagaimana bisa kita mencintai Allah dengan seutuhnya, dengan sepenuhnya, jikalau kita tidak tahu apa yang menjadi hak-hak Allah Ta'ala ya. Padahal di antara manusia saja, ketika kita telah mencintai sosok fulan atau fulana misalkan ya, seorang yang barangkali telah menjadi keluarga kita, istri kita, atau sosok yang kita ingin mendapatkan cintanya, kita akan berusaha mencari tahu apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai, apa yang dia senangi sehingga kita dapat menghadiahkan untuknya, dan apa yang tidak dia senangi sehingga kita menjauhinya. Itu baru tataran kita dengan manusia. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang telah memberikan segalanya untuk kita? Maka patutlah jikalau tanda cinta Allah kepada hambanya adalah ketika hamba tersebut difahamkan akan agama ini yang dengannya dia mengamalkannya. Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW menyampaikan ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibb. Sungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai maupun tidak Allah cintai. Ini semua manusia, semua makhluk telah dijamin bagian dari dunianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yu'tid dina illa liman ahab. Namun sebaliknya Allah tidak akan berikan ya, din ya, agama ini illa liman ahab, kecuali orang yang Allah cintai. Faman a'tahu ad-dina faqad ahabbah. Maka barang siapa yang diberikan ya, dia ya, pemahaman, pengamalan terhadap agama ini, faqad ahabbah, maka sungguh Allah telah mencintai dirinya. Maka ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, tanda yang kedua ini adalah bukan perkara yang mudah. Bagaimana kita berusaha untuk terus mengisi hari-hari kita, mengisi hati kita dengan ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulnya, ilmu tentang syariatnya ya. Dan betapa banyak ayat dan juga hadis yang menyatakan keutamaan mereka, orang-orang yang menuntut ilmu, bukan sembarang ilmu, tapi ilmu din, ilmu agama yang Allah ajarkan kepada umat ini sebagai petunjuk agar mereka selamat dunia hingga akhirat. Dan kalau kita perhatikan ya, sejarah yang mencatat ya, prestasi gemilang para ulama terdahulu ya, banyaknya karya-karya para ulama ya, dari kitab-kitab tafsir, kitab-kitab akidah, kitab hadis dan yang lainnya yang berjilid-jilid ya, yang ribuan lembarnya itu. Padahal di masa dahulu ya, semua saran dan perasaan terbatas. Di masa Rasulullah SAW bahkan untuk menuliskan Al-Quran para sahabat dahulu ya, belum ada kertas ya. Ada yang menulisnya di pelepah kurma, ada yang di kulit hewan, ada yang di batuan dan yang lainnya. Namun lihat bagaimana prestasi mereka tersebut, upaya mereka tersebut, kesungguhan mereka untuk mengabadikan ilmu tentang din ini ya, Allah mudahkan
mereka dalam membuat karya-karya mereka. Allah jadikan mereka begitu cinta akan agama ini sehingga melahirkan karya-karya yang luar biasa yang kita rasakan keberkahannya hingga saat ini. Jikalau bukan karena keberkahan ilmu yang dicari, yang dipelajari oleh para umat terdahulu, tentu kita akan menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Tidak paham akan agama, tidak paham akan hadis, tidak paham akan tafsir dan yang lainnya. Namun sekali lagi, di antara tanda cinta Allah pada hambanya adalah ketika Allah mudahkan hamba tersebut untuk mempelajari agamanya serta mengamalkan agama ini. Allah Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian serta orang-orang yang berilmu. Disebutkan itu utul ilma, orang yang diberikan ilmu. Karena ilmu tidak datang dengan sendirinya. Ilmu itu tidak juga kita dapatkan hanya karena kita belajar mandiri sendiri kemudian kita dapat ilmu, tidak. Ilmu itu adalah anugerah, pemberian dari Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka mereka yang menggabungkan antara iman mereka dengan ilmu yang datang dari Allah Ta'ala, Allah angkat mereka darajatin, beberapa derajat. Derajat di sini tentu adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau Allah akan tampakkan di padang mahsyar perbedaan antara kedudukan manusia atau di antara manusia satu dengan manusia yang lain. Ketika para nabi dan rasul, Allah tempatkan mereka di tempat yang tinggi, ala manabir min nur, di atas mimbar-mimbar cahaya. Demikian pula Allah tempatkan para ulama, para ahli ilmu, al-alimin al-amilin, mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya pun di tempat-tempat yang tinggi. Maka itu yang harus kita kejar, ma'asyal muslimin. Sekalipun tidak semua dari kita itu menjadi ulama, menjadi ustaz, menjadi kiai, namun kita semuanya statusnya sama. Kita adalah talibul ilmi, para pencari ilmu. Ya moga-moga sekali lagi dengan ilmu yang kita cari tersebut, ilmu yang kita upayakan tersebut meninggikan derajat kita dan menjadikan kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin, pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta yang ketiga, ma'asyal muslimin, an yusaddida zahirahu wa batinah. Allah ketika cinta pada hambanya, Allah akan luruskan zahirnya dan batinnya. Allah akan selaraskan antara zahirnya, amalnya, dengan batinnya atau hatinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala berfirman, bahwasanya Rasulullah Allah taala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang hendak memusuhi waliyan, waliku, kekasihku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Lalu Allah Ta'ala melanjutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa level yang paling tinggi dari amal itu adalah yang fardu terlebih dahulu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan masih saja terus hambaku berusaha mendekat kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, dengan amalan-amalan tambahan, hatta uhibbahu, hingga aku mencintai dirinya. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku telah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi,
Aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yaduhu allati yabdishu biha. Aku akan menjadi tangan yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku akan menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Dan sungguh jikalau dia meminta kepadaku, pasti aku akan beri apa yang dia minta. Wa in ista'adzani la u'idhanna. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan berikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Jelas ya, dalam hadis yang masyhur ini, hadis tentang tanda cinta dari Allah kepada hambanya. Begitu besar cinta Allah kepada hambanya, para walinya, sehingga Allah mengumumkan genderang perang bagi siapapun yang hendak memusuhi wali-wali Allah. Dan wali yang dimaksud di sini adalah ya, ala inna Allah ya Allah, ketahuilah bahwasanya aulia ya, wali-wali Allah taala ya, adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah. Itulah wali-wali Allah. Siapapun yang memusuhi mereka, yang hendak menyakiti orang yang beriman dan bertakwa, memusuhi orang mukmin dan bertakwa, Allah yang akan menjadi musuh baginya. Allah menggambarkan ya, tentang sifat hamba yang betul-betul cinta kepada Allah. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan. Menunjukkan kedudukan amalan fardu di dalam Islam, di dalam beragama. Itu adalah hal yang paling utama, paling mendasar ya. Baru kemudian ketika hamba tersebut betul-betul ingin menunjukkan cintanya, maka dia akan menambahkan porsi ya, berupa amal-amal sunnah, an-nawafil. Ini pula yang dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun akan datang, beliau tetap berusaha untuk senantiasa mendekat kepada Allah bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah ya, yang kita tahu bagaimana Rasulullah SAW melazimi qiyamul lail, salat malam beliau, hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak ya, kedua telapak kaki beliau. Hingga ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha bertanya, wahai Rasulullah, mengapa anda masih tetap saja salat, terus salat, bahkan sampai kedua kaki anda bengkak? Bukankah telah ampuni dosa anda yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawab Rasul? Afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah aku ingin untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Dan itulah Rasulullah Muhammad SAW yang mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berusaha untuk terus mendekat kepada Allah Ta'ala ya. Beliau pula yang kelak akan diberikan kekhususan Allah Ta'ala, keistimewaan berupa apa? Maqaman mahmuda, kedudukan ya, tempat yang terpuji ya. Sebagaimana Allah perintahkan kepada beliau, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara waktu malam wahai Muhammad, fatahajjad bih, maka bertahajudlah engkau, salatlah tahajud, nafilatan laka, sebagai bonus, sebagai tambahan untukmu supaya kelak Allah bangkitkan dirimu, Allah berikan untukmu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, yang dipuji oleh seluruh makhluk, seluruh manusia bahkan, yakni pada peristiwa mahsyar itu, yang mana itu adalah permulaan belum mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluk, yang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling agung, atau pula disebut dengan asy-syafa'ah al-'ammah, syafaat umum. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali pada teks hadis tadi, bahwa Allah sangat senang, Allah sangat cinta ketika hamba itu mendekat dan berusaha terus mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah ini bersifat umum, bukan hanya sholat saja ya. Namun bagi yang barangkali Allah berikan kelapangan rezeki ya,
dia memberikan atau dia berusaha untuk menambah pundi-pundi amalnya, tabungan amalnya dengan apa? Dengan sedekahnya. Ya. Atau orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, ya, dia berusaha untuk menambahkan pundi-pundi kebaikannya dengan mentransfer ilmu, ya, kepada umat ini. Atau siapapun di antara kita yang diberikan kesempatan untuk menambah amal, ya, di luar daripada yang fardu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka adalah orang yang paling terdepan, ya, dalam lomba kebaikan. Ya, kita tahu, ya, di beberapa peperangan, ya, terutama di perang Tabuk, perang melawan Romawi, Rasulullah mengutus pasukan yang disebut dengan Jaisyul Usrah, pasukan yang berangkat di masa sulit. Tidak pernah Rasulullah SAW, ya, menyampaikan, menghasung atau memotivasi sahabat, ya, untuk berperang secara langsung, kemudian untuk mengumpulkan infak dan sedekah, ya, secara langsung melebihi perintah beliau kepada para sahabat di perang Tabuk. Karena beliau tahu dan umat tahu, ya, sahabat tahu bahwa yang mereka lawan adalah pasukan besar dengan jumlah besar, dengan peralatan yang lebih canggih istilahnya. Konsekuensinya apa? Kaum muslimin pun harus bersiap-siap, menyiapkan segala sumber daya, ya, baik sumber daya manusianya ataupun sumber daya yang lainnya. Maka disitulah kaum muslimin berbondong-bondong, ya, menginfakkan apa yang mereka miliki. Ya. Utsman bin Affan merelakan sekian untanya, ya, bahkan ratusan dinar beliau infakkan hanya untuk perang Tabuk tersebut. Ada pula yang menginfakkan, ya, kurmanya, hasil panennya dan yang lainnya. Termasuk juga ada yang menginfakkan, ya, kiranya hanya segenggaman tangannya saja. Bahkan ada yang menangis, ya, dia menangis, ya, sedih, bukan karena dia diajak perangnya, tidak. Justru karena dia tidak bisa turut serta dalam perang tersebut, alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak memiliki sesuatu pun untuk mereka infakkan. Ya, sedangkan yang berangkat itu adalah orang-orang yang memang memiliki bekal masing-masing. Ini bekal untuk, ya, bahasanya menjemput kematian, untuk berperang. Ya, konsekuensinya pasti mati. Ya, namun kita lihat bagaimana kesungguhan, kegigihan para sahabat dalam memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ya, dan balasan dari semua kegigihan itu, ya, orang yang berusaha untuk terus memperbaiki amalnya, Allah akan mencintai dirinya, ya, sampai Allah mencintai hamba tersebut dengan upayanya beramal soleh. Yang mana kalau Allah sudah cinta pada hambanya, Allah akan menjadi penglihatannya, pendengarannya dengan dia mendengar. Maksudnya apa? Allah akan perbaiki telinganya agar mendengar hal-hal yang baik saja. Allah akan jauhkan telinganya dari keburukan-keburukan, ya, dari mendengarkan keburukan orang lain, ya, dari mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah jauhkan telinga dari itu, hanya mendengarkan apa saja yang Allah ridhai. Allah pula akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Allah akan tajamkan pandangannya, Allah akan tajamkan penglihatannya untuk melihat kebenaran, ya, untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Karena dia tidak tersilaukan dunia, ya, tidak pula tersamarkan pandangannya dengan syubhat dan syahwat. Jauh dengan orang-orang yang telah tertutup matanya dengan cinta dunia. Sulit baginya untuk apa? Membedakan antara yang hak dengan yang batil. Semua tergantung pesanan. Siapa yang berani membayar lebih, maka dia akan menjadi budaknya. Itulah gambaran di masa sekarang, ma'asyal muslimin. Ketika banyak orang yang buta matanya, bukan secara fisik, namun buta mata hatinya. Sulit untuk membedakan kebenaran dari sulit untuk membedakan kebenaran daripada keburukan atau kebatilan. Allah pun akan menjadi tangan yang dia menyentuh, bahwa Allah akan menggerakkan tangannya untuk hal-hal yang baik.
Demikian Allah menjadi kakinya, maknanya bukan Allah berubah menjadi kaki, tidak, jauh daripada itu. Maksudnya Allah akan menuntun kakinya untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, di atas jalan ketaatan. Yang poin ya, akhirnya Allah katakan, dan jikalau dia meminta kepadaku pasti akan kuberi, dan jikalau dia berlindung kepadaku pasti akan aku lindungi. Itulah tanda cinta dari Allah SWT. Tanda cinta yang ketiga, Allah akan memperbaiki hamba tersebut, baik secara zahirnya dimudahkan dia untuk beramal, dan secara batin dibersihkan hatinya dari kerak-kerak yang menodai kesucian hati tersebut. Ma'asyarul muslimin, pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah SWT. Tanda cinta yang keempat adalah ketika Allah Ta'ala menguji para hamba yang Allah cintai. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Ya. Bukti cinta itu dengan melaksanakan konsekuensi daripada cinta kita, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau menyampaikan, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sungguhnya Allah Ta'ala ketika mencintai seorang hamba, Allah akan menguji dirinya. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha akan ujian dari Allah, maka baginya ridha dari Allah Ta'ala. Wa man sakhita falahu sukht. Namun barang siapa yang murka, yang ingkar akan ujian dari Allah, ya, tidak ridha akan ujian dari Allah Ta'ala, falahu sukht, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap cinta butuh pembuktian, dan bukti cinta adalah ketika lulus daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling besar ujian dan cabarannya adalah para nabi. Rasulullah SAW menyampaikan, a'adhamun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling besar ujiannya, paling berat ujiannya adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang salih. Thummal amthal fal amthal, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Maksudnya apa? Tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali pasti melewati ujian demi ujian dari Allah SWT. Ma min nabiyyin ursila illa udhi. Tidak ada satupun nabi yang Allah utus kepada kaumnya illa udhi, kecuali pasti dia disakiti. Ya, pasti dia dijahati, bahkan oleh kaumnya sendiri. Ya, tak banyak kisah yang kita dapat di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Saleh yang dikhianati oleh kaumnya sendiri. Kisah Nabi Nuh yang diolok-olok, dihinakan oleh kaumnya sendiri. Kisah tentang Nabi Yunus yang bahkan akhirnya beliau lari meninggalkan kaumnya. Ya, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian dari para kaumnya sendiri. Itu kalangan para nabi. Ya, belum lagi ujian yang lain. Ya, yang sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin." Dan sungguh akan kami uji kalian, ya, dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, ya, kekurangan harta, ya, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Wa basyir sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Di ayat yang lain Allah lebih tegas lagi. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira orang beriman bahwa kalian akan masuk ke dalam surga pada belum tiba kepada kalian, ya, ujian, ya, yang semisal dengan apa yang telah dialami, ya, oleh orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa kelaparan, kemelaratan. Ya, wa zulzilu, mereka diguncangkan dengan berbagai ujian. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, bahkan hingga sang rasul bersama dengan orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan ya pertolongan Allah akan datang, kapan? Saking apa? Saking beratnya ujian.
Namun tetaplah mereka adalah orang-orang yang yakin kepada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah tidak akan membiarkan hambanya tersia-siakan. Sebaliknya Allah pasti akan menolong para hambanya. Dan Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka ujian sekali lagi menjadi pertanda dari Allah Ta'ala untuk menguji cinta hambanya kepada Allah. Siapapun yang selamat daripada ujian Allah Ta'ala, berhasil, sukses, lulus dari ujian yang Allah timpakan, maka Allah akan hadirkan baginya kecintaan darinya. Allah yang akan menolongnya, Allah akan membantunya, Allah yang akan meringankan dirinya. Bukankah Allah Ta'ala yang telah menjamin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sungguhnya dari kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bahkan kemudahan itu bisa datang dari sisi manapun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan hadirkan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah berikan baginya rizki, lebih daripada jalan keluar tadi. Allah akan berikan dia bonus berupa rizki yang tidak tahu, min haitsu la yahtasib, dari arah dan sisi mana dia datang. Namun sekali lagi kita harus yakin kepada Allah Ta'ala bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluar. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yang tentunya kita berharap dengan melewati ujian-ujian tersebut kita dapat mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Ta'ala, tanda cinta yang kelima, yang terakhir dalam pembahasan ini, jika Allah Ta'ala telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal sebelum datang kematiannya. Allah akan mempekerjakan dia dalam amal soleh sebelum datang ajalnya. Rasulullah Muhammad SAW beliau menyampaikan dalam sebuah hadis, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu qabla mautih. Allah akan mempekerjakannya sebelum datang kematiannya. Sebagian orang, sebagian sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, masta'malahu?" Wahai Rasulullah, apa maksud dari Allah mempekerjakannya? Apa kata Rasul? Beliau mengatakan, "Yahdillahu tabaraka wa ta'ala." Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya, yahdihillahu tabaraka wa ta'ala ilal amali salih, untuk beramal salih qabla mautih, sebelum datang kematiannya. Thumma yaqbidhu alaihi, baru kemudian Allah Ta'ala akan mencabut nyawanya saat dia sedang beramal salih. Ini yang paling penting, yang paling kita harapkan di antara tanda-tanda cinta tadi, yakni penghujung yang baik, akhir yang baik dari kehidupan kita di dunia. Bukan Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan Islam. Maka bukti cinta Allah Ta'ala kepada hambanya, tanda cinta Allah kepada hambanya adalah ketika Allah mudahkan hamba tersebut untuk beramal sebelum datang ajalnya. Alangkah indahnya mereka yang Allah wafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam momen terdekatnya dengan Tuhannya, dengan Allah Ta'ala. Ataukah mereka yang Allah wafatkan ketika sedang ruku, ketika sedang salat, ataukah mereka Allah wafatkan ketika sedang membaca Al-Quran. Dan kita tahu sosok Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga di antara khalifah kaum muslimin,
Bagaimana Allah wafatkan beliau? Allah wafatkan beliau dalam keadaan mendekap mushaf di dadanya. Darah bercucuran ya, dari tubuh seorang Utsman bin Affan bahkan terpercik di mushaf tersebut. Poinnya apa? Bahwa Allah tunjukkan Utsman bin Affan untuk senantiasa mendekap Quran di dadanya. Pertanda bahwa Allah Ta'ala cinta kepadanya ketika Allah jadikan dia cinta kepada Allah Ta'ala bahkan sebelum kematiannya. Al-Quran yang menjadi misi besar seorang Utsman bin Affan ya. Misi beliau menyatukan Al-Quran ini dari Al-Amsar, dari banyak kota, dari banyak tempat ya, dijadikan satu cetakan secara khusus kemudian ditebarkan ke seluruh penjuru dunia. Bahkan sampai di tempat kita saat ini ada yang disebut dengan Mushaf Rasm Utsmani ya. Mushaf ini ya, ibarat kata ya, sanad itu bersambung kepada masa Utsman bin Affan sesuai dengan apa yang telah cetak ya, atau dipublis secara massal di masa Utsman bin Affan. Ada pula yang lain yang Allah wafatkan dalam jihadnya, dalam berperang jalan Allah Ta'ala ya. Ni'mal maut ya, sebaik-baik kematian. Termasuk sekali lagi ya, sedikit kita mengenang kebaikan dari guru kita Ustaz Sahadi ya. Setelah tersiar kabar wafatnya beliau ya, bahwa beliau wafat, beliau meninggal dunia dalam perjalanan beliau untuk menyampaikan dakwah kepada umat ya, ketika beliau sudah bersiap untuk menyampaikan kajian ya, meskipun sebelumnya beberapa hari sebelumnya beliau sudah betul-betul ngedrop ya, menurut informasi yang kita ketahui beliau wafat, Allah wafatkan beliau ketika hendak menyampaikan ilmu kepada umat ya, semoga ini menjadikan pahala yang tersendiri bagi beliau, menjadi bukti tanda dari Allah Ta'ala bahwa Allah mencintai beliau, dan semoga Allah hadirkan pula ya bagi kita semuanya cinta dari Allah Ta'ala serta cinta dari orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak cukup hanya diri kita saja ya ikhwan, tidak cukup hanya kita yang menyatakan cinta kepada Allah, namun butuh ya Allah Ta'ala menggerakkan orang-orang yang mencintai Allah untuk mencintai kita, yang dengannya kita mendapatkan keberkahan dari doa-doa mereka. Yang sekali kita tidak tahu bagaimanakah akhir dari kehidupan kita, namun kita berharap semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba yang Dia cintai, hamba-hamba yang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian ma'asyiral muslimin, pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Ta'ala, 5 tanda cinta dari Allah kepada hambanya. Moga-moga kita mendapatkannya, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk kemurkaannya ya, dari segala bentuk amarahnya, dan semoga Allah jauhkan kita dari kebencian makhluk ya. Namun semoga Allah Ta'ala hadirkan al-qabul ya, ini cinta dari para hambanya, para makhluknya yang nantinya akan mendoakan kita bahkan setelah kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga dapat manfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.